kalau mau mempelajari tentang tsunami, Hmm? bagaimana itu menjalar, Hmm. pembangkitannya dan lain Hmm. sebagainya, harus belajar ke Jepang katanya. Karena di sana Hmm. maju sekali. Kan tsunami tadi Hmm. dari bahasa Jepang ya, Iya, di gelombang iya. pertama. Prakteknya untuk mendapatkan tsunami tanpa ada mitigasi bencana atau apa ke Indonesia katanya. Jadi seperti itu. Jadi Halo, selamat datang lagi di kelas Sabtu ya, teman-teman, kelompok pencapir semua. Kita episode kali ini kedatangan seorang bintang tamu spesial. Wish, ya bintang tamu yang sangat aduh, spesial gitu. oke. Apa namanya? Beliau adalah seorang oceanographer ya. Apa sih oceanographer? Nah, nanti kita tanya ya. Dan atau ocean modeler gitu ya. Saya juga baru di apa namanya kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya ini dengan bintang tamu kita ini ya. Kita sambut dulu dong ini Aradea Hakim. Yay. Tadi disebut eta inisial tengah Oh, R udah ya. disebut. Ya, Aradea R Hakim. Nah, R-nya apa tuh ya. tadi? R-nya Rahasia. rahasia. Karena rahasia, ya gitu. Oke. Siap. Oke, Itu oke. Kojo, Kojo, Kojo ini kalau Oh perkenalan iya, saya biasa iya. itu. Jadi itu selalu ditanyakan ya sama ini Iya, seperti iya. joke pembuka dari kalau misalnya itu ya Aradia R Hakim Iya, apa R-nya itu rahasia ya gitu. iya, betul. Oke, oke. Nah, apa namanya? Mungkin kita ingin berkenalan dulu kali ya dengan terutama apa sih sebenarnya oceanographer, terus udah gitu ocean modeler gitu. Nah, kebetulan ini kita berterima kasih banyak nih sama Aduh, Mas Aradea nih ya karena sudah ini kita lumayan ya sekarang beliau sedang sedang tinggal di Amerika ya jadi ya. ada penelitian juga di sana. Tapi sebelumnya kita kembali kepada yang pertama yaitu apa sih sebenarnya sih oceanographer tuh apa gitu karena kan mungkin beberapa teman-teman pernah dengar ya oceanografi terus gitu pernah dengar mungkin ada temennya yang kuliah di jurusan itu atau apa. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Apa ya, Pak Edwin? Tentu lah Ebin. Nggak usah. Iya, orang teh Oh, ketika di brief santai, tapi jadi rada-rada oh formal, jadi jadi agak agak grogi kaku gitu. ya nggak apa-apa Agak memang grogi, ya. santai aja. Oke, oke. Eh, Oke, iya. mungkin ini Jadi Ebin pertemuan aja apa? ya gitu. Oh, ya. Kelompok Japri semua udah tahu ya. Sudah tahu. Oke, siap. Udah, Saya pikir oke. harus pakai ini Nggak lengkap ya. usah Aduh, gitu mungkin. eh, ketahuan nggak riset dulu, nggak lihat dulu ininya. Oke, oke. Nah, jadi tadi yang seperti yang disebut oleh Masnya atau kok itu Untuk Ebin weh, Ebin. Ebin, Iya. oleh Ebin. Saya ini oceanographer, jadi oceano cabang apa disiplin ilmunya oceanografi. Hmm. Nah, oceanografi ini mungkin istilah yang lebih umumnya adalah ilmu kelautan sebenarnya. Ilmu kelautan. Hanya ya ilmu kelautan, hanya saja istilah kerennya oceanografi gitu ya. Dan Hmm. ini kalau kita runut mungkin kalau di Indonesia ada juga oceanologi gitu ya. Oh Kurang beda lebih ya sama itu ya. sebenarnya. Oh. Sebenarnya Hmm. sama. Ya itulah kita menggunakan istilah-istilah yang apa namanya sedikit berbeda. Hmm. Padahal kalau kata orang Sunda eta-eta wae itu sebenarnya mah. Jadi seperti zaman dulu mungkin uang SPP dihilangkan tapi Hmm. diganti menjadi uang pembangunan atau apa gitu ya Oh. kalau Oh, uang sekolah gitu. Nah, sebenarnya sama-sama itu aja saja. ya gitu. Sama-sama saja sebenarnya gitu ya. Nah, jadi Oke. oceanografi itu adalah ilmu tadi ilmu ilmu tentang laut ya, ilmu kelautan Hmm. atau mungkin istilah lainnya dalam bahasa Inggris itu marine science gitu ya. Balik lagi tadi ya ilmu kelautan. Hmm. Kemudian mempelajari apa namanya segala hal yang terkait dengan laut. Jadi kalau misalkan kita apa namanya ada beberapa aspek gitu dari ilmu kelautan itu sendiri atau Hmm. oceanografi, ada aspek fisikanya, Hmm. aspek biologi, Hmm. kimia dan juga geologi. Nah, biasanya empat empat apa empat aspek tersebut eh, menjadi apa ya
Elemen ya. tinjauan gitu, Oh. atau elemen yang apa yang kita bahas biasanya ketika kita mau membicarakan tentang laut gitu. Hmm. Mungkin seperti itu. Dan kalau misalkan saya sedikit apa namanya jabarkan mungkin secara sejarahnya gitu ya, kenapa Hmm. ini muncul ada Ya, 4 ilmu dasar yang ya. bergabung untuk mempelajari laut. Nah, awalnya itu kalau misalkan kita berbicara dari perspektif atau misalkan dari sejarah, bukan sejarah apa ya, dari catatan yang ada di tempat kuliah saya gitu, Hmm. dari sudut pandang Amerika nih misalkan. Hmm. Nah, ini tuh awalnya mereka lahir atau oceanografi ini lahir atas kesadaran Hmm. ketika mempelajari biologi laut nih, Hmm. marine biology gitu ya, ketika Hmm. mempelajari biologi laut, peneliti pada waktu itu mungkin di awal 1900-an gitu ya, 1920-an kalau nggak salah tuh, Hmm. itu menyadari bahwa wah kita kalau mempelajari laut itu tidak bisa hanya dari aspek biologi saja, karena Hmm. pada waktu itu si peneliti ini apa namanya eh, yang tadinya berasumsi bahwa oh kondisi di laut ini misalkan seragam, Hmm. kita ambil satu sampel di titik tertentu, Hmm. misalkan ada kandungan apalah karbon, nitrogen, fosfor gitu misalkan ya. Hmm. Kemudian diambil di tempat lain harusnya sama gitu. Nah, ternyata atau kalau tidak sama perubahannya itu mungkin kontinu gitu, Hmm. perubahannya sedikit demi sedikit. Nah, ternyata setelah dilakukan survei oleh si peneliti ini, kalau nggak salah, seingat saya itu namanya si Redfield ya. Hmm. Nah, kemudian dia menyadari, wah ini kondisi laut ini dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Patchy, patchy itu apa ya? Jadi Oh, tidak eh, kontinu gitu. tidak continue. Oke, oke. Jadi ada Berbeda-beda misalkan di di sini, tiap-tiap area ya. misalkan ya, misalkan di sini tinggi, ke sini rendah, terus tinggi lagi, misalkan konsentrasi tadi ya, misalkan apalah karbon atau Ya. nitrogen atau fosfor atau apapun itu. Hmm. Nah, jadinya pada waktu itu ada kesadaran, oh kita harus mempertimbangkan aspek yang lain, yaitu aspek fisika. Jadi Hmm. bagaimana si laut itu ada kasarnya itu dinamikanya itu Hmm. dipengaruhi dinamika apa namanya parameter biologi ini dipengaruhi oleh aspek fisik. Nah, dari situ ada Hmm. kesadaran, oh kita harus menggabungkan. Nah, selain fisikanya ada aspek kimia dan aspek biologinya juga. Jadi secara sejarah ilmunya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian kalau di Indonesia itu sendiri mungkin dimulainya ketika masih zaman Belanda ya gitu. Jadi pasti ada terkait survei dengan laut gitu ya. Nah, kemudian apa namanya sampai akhirnya tuh LIPI. LIPI itu lembaga apa ya LIPI itu? Ilmu Lembaga pengetahuan ya Ilmu mungkin. Pengetahuan Kalau nggak Indonesia ya. salah ya. Ya. Hmm. LIPI di Ancol kalau nggak salah yang pertama tuh yang tentang kelautan. Nah, itu kok nggak salah LIPI-nya tuh PPO Pusat Penelitian Oseanologi kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Oseanologi ya, tadi sama-sama saja ya, oseanologi, oseanografi. Dan sampai terakhir itu seingat saya LIPI itu ada beberapa cabang sampai terakhir mungkin di menjelang 2020-an apakah Hmm. 2018 atau Hmm. 2019 ada LIPI Pusat Penelitian Laut Dalam di Ambon. Oh, Jadi khusus ya. ada Hmm. khusus penelitian laut dalam. Hmm. Nah, kemudian tapi sekarang ini seingat saya itu Hmm. setiap apa divisi atau institusi penelitian di Indonesia semua digabung menjadi BRIN, Badan Oh iya Riset betul. dan Inovasi Hmm. Nasional ya kalau nggak salah. Nah Hmm. itu Hmm. apa? Saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, tapi dalam dalam sejarahnya singkatnya tadi Hmm. ya dari awal di Ancol itu, kemudian sampai yang terakhir saya dengar di apa di Ambon Pusat Penelitian Laut Dalam. Jadi Indonesia apa Hmm. namanya ya mencoba mengikuti perkembangan Hmm. bagaimana kesadaran kita sebagai sebuah negara mungkin ya Hmm. tentang pentingnya laut gitu mungkin seperti itu. Oke, oke. Menjawab gak nih? Menjawab Menjawab, menjawab, menjawab ya, kan menjawab. takutnya Menarik, takutnya saya menarik. kemana-mana gitu. Enggak, enggak. Saya tidak menjawab. Tapi menarik juga ya. Jadi fisika ada, biologi ada, kimia juga ada ya.
fisika, biologi, kimia, eh, Geologi. geologi ya, satu lagi ya, geologi ya Ya. ininya ya. Oke. Nah, Dan mungkin sedikit sedikit tambahan nih tadi jadi pengen ini juga. Dan kalau misalkan di universitas universitas di Indonesia hmm, itu biasanya munculnya oceanografi atau ilmu kelautan itu berangkat dari apa namanya atau lahir dari jurusan yang sudah ada pastinya gitu ya. Jadi hmm, perkembangan apa oh, perkembangan apalah jurusan atau hmm, departemen atau fakultas gitu. hmm, Misalkan contoh saya dari ITB gitu dulu hmm. fakultasnya itu fakultas MIPA tadi. Jadi Oh matematika dan sebelumnya ilmu tuh. pengetahuan alam. Hmm. Sebelumnya itu dari fakultas MIPA ada jurusan geofisika meteorologi. Lalu Hmm. pecah atau bukan bukan pecah pindah ke Hmm. Fakultas Ilmu Kebumian. Nah, Hmm. lalu semenjak tahun 1998 Hmm. baru ada subjurusan bukan jurusan ya, Hmm. jurusan oceanografi. Tadinya hanya sebuah Hmm. subjurusan saja jadi ada oceanografi. Itu Hmm. misalkan dari ITB. Jadi Hmm. basicnya dari FMIPA tadi Hmm. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pengalaman. Hmm. Nah, kemudian saya pernah juga ngajar di Unpad. Hmm. Nah, di Unpad itu berawal dari Fakultas Pertanian. Dari Oh dari Fakultas pertanian. Pertanian, ya lalu muncul perikanan. Nah, Oh, perikanan. oke. Jadi sekarang itu saya lupa tahun sejarahnya gimana, tapi Hmm. sekarang saat ini gitu ya, nama fakultasnya itu FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, di Hmm. situ ada jurusan oceanografi atau jurusan Hmm. kelautan gitu di samping Oke. jurusan perikanan. Jadi bisa Oke. kita kalau misalkan kita apa ya kita tebak gitu. Jadi Hmm. si walaupun tadi ada 4 aspek apa ilmu kelautan ini atau Hmm. oceanografi ini masing-masing eh, jurusan atau universitas mungkin punya spesialisasi masing-masing atau Hmm. penekanan tertentu di aspek ininya. Jadi kalau misalkan di Hmm. ITB pada waktu zaman saya itu lebih lebih ditekankan aspek fisikanya gitu misalkan. Walaupun mungkin sekarang Oh. sudah lebih karena sudah banyak dosen yang Hmm. apa keahliannya lebih Hmm. beragam jadi lebih beragam. Nah, Hmm. sedangkan mungkin kalau di Unpad awalnya dari perikanan gitu ya. Hmm. Tadi pertanian, Hmm. perikanan Hmm. ke oceanografi. Nah, mungkin ada Hmm. awalnya ditekankan di perikanan, tapi sekali lagi seiring dengan perkembangan zaman dan banyak Hmm. ahli-ahli yang berdatangan gitu ya menjadi Hmm. dosen di situ ya jadi agak melebar juga gitu. Bagus Oke, lah oke. sama-sama bagus. Jadi lahirnya bisa dari beda-beda ya. Maksudnya approach Betul. awalnya gitu. Mungkin ada yang dari MIPA, ada yang dari Ya. perikanan. Ya. Nah, mungkin yang pengen tahu ya kalau pencapir di mana-mana ini ya, di seluruh dunia ini pengen tahu ya, adalah sebenarnya kalau eh, apa ya, mungkin aplikasi atau secara umum itu Oh. banyaknya misalnya kalau misalnya kita masuk ke industri itu ini apa Hmm. di mana sih ininya banyak pakainya Oh atau ya. ketika di government atau di apakah banyaknya di government atau misalnya di policy atau di mana nih biasanya apa namanya oceanografi itu ilmu itu banyak 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 involved gitu. Oke. Jadi keilmuan si oceanografi ini banyak sekali sebenarnya aplikasinya memang dan apa namanya sebelum mungkin kalau di Indonesia sebelum eh, masyarakat gitu atau ya mungkin masyarakat umum atau misalkan apa para atau di dunia industri dan juga pemerintahan sebelum istilah ilmu kelautan atau oceanografi ini muncul gitu ya mungkin tadi ya kalau misalkan ngerujuk ke pengalaman saya di ITB sebelum tahun 98 gitu ya itu tuh mereka sudah melakukan beberapa aspek dari keilmuan oceanografi itu sudah diterapkan, tapi mungkin dari tadi jurusan yang berbeda atau mengenal dengan istilah yang berbeda. Hmm. Contoh misalkan mungkin dari teknik sipil gitu ya, teknik Hmm. sipil atau mungkin dari apa ya, eh, mungkin dari planologi, teknik Hmm. apa tata ruang gitu Hmm. atau ya, mungkin umumnya paling banyak dari teknik sipil gitu karena Oh gitu ya. teknik Kenapa? sipil ya Hmm. karena teknik sipil ini kalau kata dosen saya dulu selain militer dia semuanya adalah pekerjaan teknik sipil gitu. Jadi
Jadi mereka Luar memang bisa biasa ya. kemana-mana. Betul, Oh, betul, bisa kemana-mana. Tapi oke. memang karena ada kebutuhan praktis mungkin ya, Hmm, jadi ilmu apa saja gitu dan tanpa perlu tahu namanya kalau bisa hmm, dibilang gitu ya kasarnya. hmm, Jadi harus dipelajari dan untuk hmm. kepentingan misalkan pembuatan infrastruktur apakah itu Iya, iya, jalan iya. dan kalau yang misalkan sangat berhubungan dengan laut adalah Hmm, pelabuhan misalkan. Nah, hmm, kita hmm, harus mengetahui gitu. Jadi hmm, misalkan tadi pertanyaan nyambung lagi ke hmm, pertanyaannya apakah implementasinya atau hmm, aplikasinya apa? Kalau misalkan pemerintahan ya kalau kita apa namanya yang pasti untuk apa membantu apa sih pengambilan keputusan terkait kebijakan gitu kan itu hmm, perlu pengetahuan tentang hmm, atau filman oceanografi. hmm, Tapi mungkin yang lebih praktisnya sebenarnya sudah saya sebut satu, hmm. kalau misalkan kita mau buat pelabuhan gitu Iya. ya untuk Hmm, bukan desain si hmm, pelabuhannya itu sendiri atau misalkan hmm. apa ya Desain pelabuhan ya. ya Hmm. desain pelabuhan misalkan ya kemudian Hmm. juga operasional ini offshore atau lepas pantai Operasional gitu pasar. misalkan Oh, oke. dibutuhkan juga keilmuan Hmm. itu Hmm. oceanografi Hmm. kemudian itu kalau misalkan apa ya tadi ya keperikanan misalkan itu Iya, bisa iya. juga diaplikasikan ke arah Hmm. sana. Nah tapi Iya. memang kalau yang paling mudah itu paling Hmm. gampang kalau di industri juga tadi diaplikasikan untuk Hmm. apa kegiatan lepas pantai atau Hmm. misalkan pembuatan pelabuhan Hmm. ada istilahnya untuk di industri yang mana menjadi satu kesatuan dengan meteorologi. Jadi disebutnya Hmm. tuh Met Ocean Analysis. Jadi Apa ocean? meteorologi dan Oh, oceanografi. meteorology and ocean. Ya, jadi bahasa kita mah Met Ocean gitu ya. Bahasa Hmm. Indonesia Met Ocean Analysis. Jadi Hmm. meteorologi dan oceanografi. Jadi kondisi laut dan atmosfer lah gitu. Iya, iya. Yang Hmm. mana bisa berpengaruh untuk Hmm. apa namanya tadi kegiatan lepas pantai atau aktivitas lepas Hmm. pantai, misalkan di oil rig kah Iya, atau iya. misalkan untuk keselamatan apa jalur kapal Oh, misalkan. Nah, itu keselamatan sangat jalur kapal ya. Jadi rute gitu betul. ya. Rutenya gimana nih Rute ininya gitu. betul. Oh, oke. Menarik juga ya. Ya. Jadi Ya, jadi ya. jadi iya 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 iya. Jadi banyak ininya ya sebenarnya ya dari mulai yang masih ke darat-daratan ya, pelabuhan kan masih ini eh, Mm, safety route dari pasukan kapal, rig betul. offshore gitu ya. Itu juga Wah, jadi menarik. nah, itu sebenarnya oceanografinya Hmm, itu yang lebih dekat dengan tadi ya teknik hmm, sipil atau engineering gitu ya iya bahasa iya. bahasa kerennya tuh. Hmm, Walaupun tadi yang mungkin lebih terkait kebijakan gitu ya hmm, untuk pemerintah hmm, itu apa namanya bisa dibilang eh, apa ya gimana cara cara ini ya mungkin itu yang lebih praktis tadi yang udah hmm, disampaikan yang lebih umumnya atau hmm, terkait dengan kebijakan misalkan bagaimana eh, pernah kita kan dulu pernah waktu kita sekolah di hmm, SMA atau di hmm, SMP kita tahu tentang siklus hidrologi gitu ya. hmm, hmm. Mungkin saya agak Apa lupa karena ya siklus hidrologi jadi ya. Tapi jadi kasarnya tuh enggak iya. kasarnya siklus hidrologi itu dari Oh, yang apa hujan, air hujan iya terus jadi air iya iya menguap iya menguap jadi betul. awan ya nah Hmm, kurang lebih seperti itu ya jadi iya itu vertikal gitu ya iya. Hmm, air menguap hmm, jadi awan hujan turun lagi meresap gitu ya iya nah itu di dalam siklus hidrologi itu ada yang air yang dari hujan dan jadi sungai-sungai ke laut iya gitu iya. ya. Hmm, Nah, si laut ini kalau kita berbicara tentang bumi gitu, nah hmm, ini si laut ini kan kalau apa ya permukaan bumi itu 70% atau 23 2 per 3-nya adalah lautan. iya. Nah, ini ada yang namanya sama seperti tadi siklus hidrologi Hmm. gitu ya. Di lautnya itu sendiri ada sirkulasi gitu. Oh, di lautnya sendiri Sirkulasi ya. laut. Oh. Ya, di lautnya sendiri secara global ada sirkulasi laut Hmm, yang mungkin apa namanya kalau misalkan kalau pencapir mau tahu lebih jauh atau hmm, misalkan ada baik itu dirinya sendiri maupun anak-anaknya, adiknya, hmm, sepupu atau siapa hmm. yang mau misalkan mempelajari lebih lanjut nanti ada yang namanya sirkulasi global dan sirkulasi global ini sebagai gambaran itu eh, kurang lebih satu kali siklus gitu ya kalau kata Hmm. orang Sunda kalau angkot tuh satu rit gitu ya Iya itu betul.
kurang kurang lebih 500 tahun sampai 1000 tahun, 500 tahun. Oh. Nah, jadi ada sirkulasi gitu ya, Hmm. anggaplah sirkulasi Iya. gitu, ada pergerakan massa air laut Iya. gitu. Nah, itu khusus untuk kita di wilayah Indonesia Hmm. itu tuh disebut sebagai jalur, ada yang disebut namanya arus lintas Indonesia gitu. Jadi atau bahasa kerennya Indonesian Through Flow gitu. Jadi ada Hmm. kita kan kalau belajar geografi dulu di sekolah, Hmm. Indonesia itu sangat strategis gitu ya dari Iya. segi geopolitik atau apa, Hmm. diapit oleh dua benua Asia Mhm. dan Australia, Australia. Hmm. ya oleh dua samudra, Hmm. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia gitu ya. Nah, Hmm. ini tuh karena nyambung dengan tadi sirkulasi laut global, nah itu tuh atau pergerakan massa air gitu. Nah, Hmm. ada pergerakan massa air laut Hmm. dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia yang melewati Melewati. Indonesia. Oh. Nah, nah ini tuh tadi apa namanya, eh, melewati Indonesia tentunya bercampur gitu, Hmm. kemudian mempengaruhi kondisi laut di Indonesia. Dan Hmm. kondisi laut ini secara nggak langsung tadi kalau misalkan ada kaitannya juga dengan meteorologi, Hmm. itu mempengaruhi juga kondisi cuaca. Oh, oke. Jadi ada kaitannya, betul Oke, gitu. oke, oke, oke. Nah, Jadi ini. mungkin itu yang lebih ke saintifik atau Mhm. bukan saintifik ya, ke arah kebijakan Kebijakan, atau betul. sesuatu hal yang wah kita harus menyikapi nih, apa namanya, Hmm. eh, apa ya, perubahan misalkan. Nah, Hmm. selain tadi ada siklus global tadi, Hmm. ada juga mungkin eh, variabilitas musiman ya, hubungannya Mhm. ke musiman, misalkan musim musim apa, kenapa nih kan di kita di Hmm. Indonesia tuh ada musim kering dan musim basah gitu ya, Iya. musim kemarau dan musim hujan. Hmm. Nah, kenapa misalkan musim kering tahun ini atau musim kemarau tahun ini Hmm. rasanya lebih basah gitu ya, atau lebih Oh, lebih kering, banyak hujannya misalnya gitu ya. atau musim hujan tahun ini lebih panas, Kering. lebih Hmm. gerah atau lebih kering. Iya. Nah, itu Hmm. si variabilitas cuaca ini Mhm. dipengaruhi juga Mhm. dengan sirkulasi global, kemudian juga ada Hmm. siklus apa namanya, musiman, apa kemudian siklus tahunan, ada Hmm. siklus berapa tahunan yang mana itu Hmm. hanya bisa diketahui ketika kita apa namanya, melakukan studi kelautan atau Hmm. oceanografi, yang mana harus juga tadi tambahannya tuh harus juga apa dari aspek atmosfernya itu Ya, keilmuan meteorologi sebuah meteorologi. kesatuan. Oh, menarik juga ya. Berarti ini kalau hubungannya dengan climate change banyak dong Wah, ya. itu Apa nih betul, ini betul. misalnya karena kan kalau misalnya tadi lihat ada siklusnya, ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia dan mungkin ya di kitanya juga. Karena kan biasanya sekarang wah, kenapa nih bulan Desember harusnya hujan masih kemarau misalnya. Ya, Kenapa? Nah, ya. yang kayak gitu apa namanya? Kan kita suka bukan menyalahkan ya, tapi eh, wah ini sih eh, bukan globalisasi apa namanya? Ya global warming misalnya gitu Ya, atau ya, ya. climate change. Eh, di mana posisinya apa namanya oceanografi ini di dalam kerangka climate change? Oke, oke. Jadi sebelum ke arah sana tadi saya jadi apa, ter teringatkan gitu ya Hmm. untuk salah satu misalkan tadi apa namanya, eh, kegunaan gitu ya, Hmm. kita mengetahui ilmu oceanografi gitu, karena tadi ada tentang menyalah-nyalahkan gitu ya, kan kita paling senang tuh hobi Iya. menyalah-nyalahkan. Contoh nih misalkan kalau Banjir di gitu. Indonesia, Wah, ini climate change ya gitu. ya kalau misalkan di Indonesia yang sering apalagi di Selatan Jawa nih, suka Hmm. ada apa nih misalkan nih, Hmm. Din, kalau di Selatan Jawa biasanya kalau di laut leungit Oh, jelema Nyi orang Roro tuh. Kidul. Nyi Roro Nyi Kidul. Roro Kidul Iya misalkan ya. betul. Nah Iya. itu tuh misalkan Nyi Roro Kidul ini kan kita taunya masyarakat tuh sebagai mitos atau apa. Iya. Wah ini ada Iya. fenomena apa gitu. Nah Iya. seperti seperti umumnya yang terjadi dalam semua aspek kehidupan, Hmm. ketika belum diketahui sebab Hmm. pastinya gitu ya, kita Hmm. akan
menyematkan Hmm. itu dengan mengkait-kaitan itu dengan mitos atau apa. Nah, Hmm. tapi sebenarnya kalau dari keilmuan oceanografi itu bisa dijelaskan tentang Hmm. si apa efek atau yang Hmm. menyebabkan orang hilang akibat Nyi Roro Kidul itu gitu ya. Ada yang namanya Oh. rip current gitu istilahnya tuh. Jadi Oh. Apa tuh? Apa tuh? jadi Mungkin itu biar biar menarik nih sebenarnya. oke Boleh boleh cerita sedikit jadi enggak? misalkan contoh nih ya, jadi si rip current ini terjadi atau apa ya istilahnya itu arus apa ya arus bukan Arus arus bawah. balik itu mah kayak Bukan kayak arus bawah kayak ya. Jadi eh, arus bukan. bukan arus bawah laut jadi gitu bukan? jadi kasarnya tuh kombinasi dari apa batimetri gitu ya Hmm. batimetri Apa ini itu? kedalaman di apa dasar laut bentukan dasar laut Hmm. topografi dasar laut Hmm. gitu ya. Hmm. Kemudian juga ada eh, apa gelombang yang datang Hmm. ke pantai, Hmm. kemudian dia pecah membentuk arus, terus si arusnya itu bertemu. Nah, ketika bertemu Hmm. dia akan menarik atau apa membentuk arus ke arah lepas Oh. pantai. Jadi seakan-akan tertarik gitu. Oh, jadi orang yang kena dengan arus itu akan ketarik terus Nah, ke arah akan luar ketarik ke dari sana. situ. Oh. Nah, Dan itu ada betul. di Jadi dalam, kalau jadi nggak kelihatan di atas ya. Dia itu ada. sebenarnya iya jadi oke jadi mungkin sedikit lagi tadi pokoknya intinya itu bisa ada di permukaan tapi Hmm. yang sering kita Hmm. lupa nih ya tadi Hmm. oceanografi mungkin saya karena banyak dekatnya dengan Hmm. oceanografi fisiknya Hmm. jadi ada kurang lebih bukan kurang lebih ada dua nih yang Hmm. membedakan di laut ini Hmm. terkait dengan pergerakan dan mungkin energi gitu ya Hmm. jadi ada arus dan ada gelombang. Hmm. Nah, kalau arus, tadi ya kita sempat menyinggung arus lintas Indonesia. Hmm. Jadi itu pergerakan massa air. Jadi massa air yang bergerak, mungkin kalau di yang umum angin lah. Itu angin Iya. itu pergerakan massa Hmm. udara gitu ya. Hmm. Nah, ada yang disebut dengan gelombang. Kalau kita bahasa umumnya kan ombak gitu ya. Oke. Ombak. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau ombak itu transfer energi Hmm. dari angin Hmm. ke air. Air. Hmm. Jadi ombak tadi menjadi gelombang. Nah, hanya si gelombang ini dia eh, tidak biasanya secara secara apa ya? Kita bisa asumsikan gitu ya untuk banyak kasus Hmm. dia tidak memindahkan barang gitu. Dia tidak memindahkan Hmm. massa. Hmm. Dia hanya memindahkan energi gitu. Hmm. Cih, Iya. terlalu teknis nggak ya? Tapi Iya, intinya lumayan tapi ya nggak apa-apa. itu Kita coba ya ya, lumayan. teman-teman semua ya, kita coba. Makanya Ya ya. banyak Jadi belajar ya dulu jadi waktu SD itu ya. Terus, ya, jadi intinya kalau kita ingat lagi tadi zaman dulu fisika hmm, SMA lah ya gitu hmm, ya, energi tidak bisa diciptakan, hanya bisa betul, dirubah ke tidak. massa yang lain. Nah, Hmm, ini juga sama. Jadi dari energi gelombang, hmm, ketika dekat pantai dia tanda kutip pecah gelombangnya, ya, kemudian ya. berganti fasa energinya dari gelombang menjadi arus. Nah, jadi tadi Hmm, apa namanya? Ketika yang dibicarakan apa hanya ada mungkin kebayangnya hanya apakah hanya ada di bawah gitu karena hmm, kan nggak kelihatan gitu hmm, kan si hmm, apa pergerakan massa airnya. Nah itu hmm, mungkin supaya nggak terlalu bingung. Tapi si arus strip current tadi hmm. atau apa ya mungkin bukan arus balik ya. Saya lupa nama istilahnya. Dia Rip bisa current itu juga. kalau di sini adalah arus kuat dari air laut yang menuju pantai. Apa yang maksud rip Nah current? itu Arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh, katanya. Katanya. menjauh ke pantai. Nah Hmm, itu sebenarnya kalau dari teman-teman saya di oceanografi gitu ya hmm, beberapa lulusan dulu pernah ada yang mencoba menulis hmm, artikel populer hmm, terkait ini gitu ya. hmm, Cuman memang mungkin masih untuk yang jarang main ke laut atau hmm, misalkan yang tidak terlalu perhatian terhadap laut yang ya. kurang kurang ngeh dengan hal ini. Tapi Hmm. kayaknya kalau misalkan orangnya sebenarnya jarang main ke pantai kalau dia kayaknya tidak ada ya apa maksudnya tuh gini main-main tuh kayak yang Iya, wah iya, beraktivitas iya, ini hura-hura gitu selancar gitu ya, surfing atau ya. diving gitu ya. Misalkan di Indonesia kayaknya kurang ada ya si apa Hmm. infografis di pinggir pantai gitu ya Hmm. kurang ini sedangkan kalau di Amerika itu Hmm. relatif umum itu jadi ada kayak plang gitu ya Iya. papan-papan infografis di situ suka dikasih tahu kalau misalkan hati-hati kalau apa ada rip current dan Hmm. bagaimana caranya untuk eh, kalau Menghindari terperangkap atau gitu bisa. ya kalau jadi berenangnya ke samping gitu misalkan Hmm. jangan jangan terus pengen
mendekati Lawan. si Hmm. pantai. Jadi karena kan si arusnya itu apa tegak Hmm. perpendikular yang menjauhi lah. Jadi kalau Iya. kita mau ini kita akan terus ke bawah kayak gitu. Kurang lebih seperti Menarik, itu. menarik. Jadi itu kurang lebih Nah, sedikit penjelasan kalau misalnya apa namanya, orang kan suka banyak kayak ya bukan suka banyak ya. At least ada inilah di pantai selatan itu nggak terlalu suka ada bagian-bagian yang nggak aman gitu, orang hilang ya, misalnya gitu, ya tenggelam gitu. betul. Karena Nah itu kurang jadi lebih itu rip current ya ininya. ya betul. Jadi Hmm. tadi kombinasi dari si topografi dasar lautnya, Hmm. kemudian kondisi gelombang nanti Hmm. berubah menjadi arus dan arusnya jadinya menjauh ke arah laut. Kurang lebih seperti itu singkatnya Hmm. ya. Iya, iya. Nah kemudian tadi hubungannya tadi dengan loncat lagi tadi ke Hmm. pertanyaan di awal tentang Hmm. perubahan iklim gitu ya atau Iya. pemanasan global. Hmm. Nah ini bisa dibilang erat hubungannya dengan oceanografi dan Hmm. juga saya harus bawa-bawa meteorologi nih ya, si ilmu Hmm. tentang atmosfer gitu. Hmm. Jadi apa mungkin sedikit apa namanya eh, per- tadi asal katanya kalau oceanografi kan dari bahasa Yunani semua ya, Hmm. Yunani kuno ya, Hmm. bahasa Yunani gitu. Hmm. Jadi okeanos sama graphos. Jadi Hmm. okeanos tuh laut, Hmm. graphos ya menulis, jadi Hmm. menjelaskan tentang laut. Hmm. Sedangkan meteorologi orang karena dulu saya dekat kaitannya dengan meteorologi karena dulu di ITB itu oceanografi satu kurang lebih Oh, dari jurusan yang sama tadi geofisika meteorologi dan geosulega. ada Oh. gitu. Nah, jadi meteorologi ini orang mungkin akan salah paham oh ini ilmu tentang meteor mungkin ya gitu. Nah, Hmm. padahal bukan gitu, Bukan. bukan tentang si meteor. Tapi sebenarnya memang meteorologi itu meteor meteor sama logos ya. Logos Hmm. kan ilmu gitu Hmm. kayak biologi, bio Hmm. sama logos. Nah, Hmm. meteor itu sebenarnya secara arti kata dalam bahasa Yunani itu adalah benda-benda yang ada Oh, di udara gitu. udara. Bila jadi Oh, tentang ya tentang atmosfer lah gitu atmosfer kurang ya. lebih. Oke, oke. Menarik. Jadi dan Nah, ini jadi kayaknya ini ya em, cukup banyak ya berkaitan ketika ketika kita mendiskusikan kayaknya tidak terlepas lah ya, misalnya kita ngobrol betul mengenai betul. ocean current atau apa namanya apa, mengenai ombak atau gelombang, tapi ada juga nih pergerakan di atmosfernya apa gitu ya. Ya, Jadi yang banyak banyak berpengaruh berkaitan. terhadap si kondisi lautnya itu sendiri. Nah, Hmm. jadi tadi balik lagi ke pemanasan global. Nah, pasti Hmm. ada apa namanya eh, pengaruh Hmm. mungkin timbal balik ya Ya. Hmm. apa dari kondisi global itu Hmm. sendiri dan juga pengaruh ke apa namanya kondisi lautnya itu sendiri. Nah, mungkin Hmm. secara singkat aja kan si Hmm. pemanasan global itu terjadi karena apa namanya eh, efek rumah kaca ya, efek rumah Hmm. kaca. Jadi ada Hmm. efek rumah kaca itu sebenarnya karena eh, memanas karena energi atau panas dari matahari Hmm. terperangkap di Ya. atmosfer bumi Hmm. gitu kan. Nah, karena Hmm. adanya si gas apalah CO2 Hmm. atau Iya, iya. dan juga beberapa macam gas Hmm. apa sih greenhouse gas yang lainnya Iya. jenis-jenis yang lain gitu. Tapi utamanya karena CO2 karena Hmm. polusi dan pembakaran apa energi fosil Hmm. gitu ya dari minyak bumi dan lain Hmm. sebagainya. Jadi ini memanas gitu ya, atau bukan memanas terperangkap, jadi tidak bisa apa atau secara nggak langsung bersih panasnya yang tinggal terperangkap di dalam bumi ini yang memanaskan segala hal, Hmm. baik itu darat juga Hmm. lautnya itu sendiri. Dan apa namanya, secara tidak langsung apa ini merubah tadi ya merubah kondisi bumi gitu ya. Hmm. Dan tadi kalau kita berbicara tentang si sirkulasi laut global ini berpengaruh kepada secara lambat laun berpengaruh kepada sirkulasi laut global tadi. Dan ini Hmm. apa ya menyebabkan atau mengakibatkan si perubahan iklim. Nah, Oh. sedikit apa namanya sedikit karena saya mungkin ada panggilan sebagai dosen mungkin ya. Hmm. Jadi suka-suka ingin menjelaskan iklim itu sebenarnya apa sih gitu. Hmm. Kan orang bilang oh perubahan Hmm. iklim atau misalkan di ranah akademis sekarang ada climate science gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya kalau
dari kita-kita yang mempelajari oceanografi atau Hmm. meteorologi, climate science itu sebenarnya atau ya perubahan iklim atau ilmu tentang iklim gitu ya, itu tuh sebenarnya hanya sebuah apa ya mungkin seperti tadi perubahan nama aja. Hmm. Itu saja, hanya Hmm. saja tinjauan skala waktunya Hmm. lebih panjang. Jadi kalau Hmm. misalkan apa namanya jangka pendeknya itu kita tahu mungkin cuaca. Iya. Nah, cuaca kan kondisi baik ya kondisi ya apa atmosfer ataupun mungkin laut ya kalau tadi kita berbicara oceanografi dalam jangka pendek. Nah, Hmm. dalam jangka panjangnya kondisi rata-ratanya kita namakan iklim. Jadi Jadi si jadi perubahan. lebih panjang ya ininya ya. Kalau cuaca kan Ya, harian, mungkin ini nah, ini lebih panjang tahunan mungkin tadi mungkin. skala tahunan mungkin puluhan Dekade. tahun bahkan mungkin Oh, lebih. Nah, bahkan mungkin oh, lebih. Nah, jadi oke. yang disebut dengan perubahan iklim karena adanya tadi peningkatan suhu Hmm. lambat laun si kondisi apa kondisi rata-ratanya Oh, itu juga average itunya juga selama tahun. FF. Oke. Misalkan contoh kita berbicara tentang tadi ya paling gampang kan tentang temperatur ya tentang Temperatur suhu. betul. Misalnya. Nah, misalkan suhunya yang rata-ratanya nih, misalkan di Indonesia nih Hmm. rata-rata berapa ya? Mungkin 25 ada nggak ya? Iya. 25 Hmm. derajat kita Iya. misalkan ya. Nah, ya pastinya kalau lagi panas terik ya mungkin Hmm. lebih tinggi, kalau lagi Hmm. malam atau di daerah Oh. pegunungan turun gitu ya. Hmm. Nah, ini dengan adanya si perubahan iklim ini atau pemanasan global, rata-ratanya itu yang tadinya 25 bisa jadi sekarang 26 gitu misalkan. Hmm. Oke. Mungkin Oke. mungkin bagi kita terkesan sedikit cuma naik satu gitu ya. Nah, Hmm. tapi sebenarnya apa namanya itu sangat signifikan si perubahannya itu satu Hmm. derajat gitu. Oke, oke, oke. Iklim karena berarti kan kalau 1 derajat kan average 1 derajatnya tuh ya. Sebenarnya ada Iya yang betul, naik yang betul, lebih tinggi lagi maksimumnya betul, berapa, terus minimum betul, mungkin lebih rendah lagi gitu misalnya jadi ya. betul, betul. Itu mungkin kalau Hmm. kita ini kan dengan apa ya, mungkin kayak pasar saham mungkin ya. Iya Jadi ada betul. yang naik tinggi banget, ininya Iya, turun bisa ada jadi banget. turun banget gitu. Jadi ada si Average-nya fluktuasinya ya. yang Hmm. betul. Selain average-nya, kondisi rata-rata si Iya. fluktuasinya Hmm. yang ini. Dan juga si perubahan iklim ini tidak hanya kondisi rata-ratanya saja yang Hmm. meningkat, tapi Hmm. juga si fluktuasinya ini juga meningkat. Jadi Hmm. apa kondisi ekstrim tinggi dan ekstrim rendahnya juga meningkat. Nah, ini Hmm. yang bisa dibilang juga harus diperhatikan gitu. Selain Oke, tadi kondisi oke. rata-rata. Oke, oke. Nah, jadi misalnya ini kan cukup banyak ya, elemennya tuh cukup banyak ya. Ini pengen tahu untuk kelompok capir atau teman-teman yang pengen belajar lebih jauh ya. Mungkin nggak usah kuliah, tapi maksudnya mempelajari banyak mengenai oceanografi itu apa sih? Jadi misalnya ya, kalau kamu tertarik dengan bintang, ya kamu belajarlah astronomi gitu ya. Kalau mau Hmm, tertarik dengan hitung-hitungan, belajarlah akuntansi misalnya. Nah, kalau ya, ya. oceanografi itu eh, apa sih yang kayaknya jadi mungkin 2 atau 3 main interest point-nya lah gitu. Oh ini lu kalau kan lu pengen tahu nih misalnya nih asik nih belajarlah ini gitu atau Hmm. banyak kita apa tuh? Oke, Misalnya 2 atau 3 ya aja mungkin yang paling seru dua dari atau tiga ya dari kenapa kita mau belajar atau ya ingin belajar tertarik oceanografi ya. ya. Tertariknya mungkin eh, kalau kita mau mengetahui lebih dalam gitu ya tentang lingkungan intinya Hmm. itu satu sebenarnya lingkungan. Jadi apa namanya kalau di tadi ya mungkin faktor kenapa lingkungan ya karena si lingkungan ini kan walaupun misalkan kita di darat Hmm. ya atau misalkan di kota-kota besar di dunia termasuk Hmm. juga mungkin di Indonesia Hmm. kan banyak yang di dekat Laut. pantai ya Hmm. di dekat laut gitu. Ya, itu secara tidak langsung dan secara langsung dipengaruhi oleh kondisi laut. Jadi kalau Hmm. kita mau mengetahui tentang apa dinamika lingkungan Hmm. itu kita harus belajar oceanografi itu salah satunya Hmm. dan juga Jadi kita meteorologi ya. Jadi kalau hmm. jadi kalau kita mengetahui tentang perubahan kondisi lingkungan kita itu satu oceanografi terus juga karena apa namanya mungkin kalau kaitannya dengan
Indonesia gitu ya. Indonesia kan sama seperti dengan bumi gitu, dalam Hmm. artian 2/3%, Oh, 2/3 luas luas. lautan atau luas atau wilayah Indonesia adalah lautan gitu. Iya. Nah, Hmm. ini ada ada banyak potensi dan manfaat Hmm. yang belum Oke. diekspor gitu ya, dan Hmm. dieksploitasi. Dan Oke. untuk bisa memanfaatkan itu kita harus tahu ilmunya Oke. gitu. Oke. Jadi Mungkin pengenalan mungkin terhadap itu ya salah satunya ya. Iya, ya. iya, iya, iya. Kemudian contoh-contoh yang atau lanjutan dari itu sebenarnya yang lebih spesifik adalah kita pernah mendengar dulu di apa namanya, salah satu program Hmm. eh, presiden kita di Hmm. periode yang sebelumnya Hmm. itu apa namanya, ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim Poros dunia. maritim. Nah, poros Oh. maritim. Nah, maritim ini sebenarnya kalau per definisi adalah segala sesuatu yang terkait dengan laut. Hmm. Biasanya kalau kita dalam apa benak orang Benak. Hmm. awam atau orang umum, Hmm. maritim tuh ya berarti logistik gitu, Iya. kapal dan lain Iya. sebagainya. Hmm. Apa program kerja si apa Hmm. poros maritim itu hubungannya Hmm. dengan tol laut gitu kan. Jadi Iya. ada pelabuhan, ada Hmm. apa network pelabuhan dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu untuk bisa mendukung ke arah sana, misalkan Hmm. walaupun sekarang tidak menjadi program lagi, tapi intinya apa itu suatu, bisa dibilang suatu momen yang bagus. Oh iya, ini Hmm. mungkin saatnya kesadaran masyarakat Indonesia Hmm. untuk lebih tinggi lagi Hmm. untuk bisa mempelajari laut, mungkin seperti Oke, itu. oke, oke, sip, sip. Ya. Jadi itu ya yang menarik. Nah mungkin kita pengen ngobrol lagi nih apa namanya lebih lebih spesifik lagi ya. Kalau kemarin Aradea lebih lebih apa namanya eh sempet risetnya apa aja kan udah sempet Oh, ini ya, oke. ada waktu kuliah dulu ya waktu kuliah mungkin kuliah ketika S1 ya sempat terus ada 2 kali sempat apa namanya bikin tesis juga ya sempat di Ya, Jerman pernah di Amerika juga pernah ya ininya ada apa bikin 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 riset juga ya penelitian. buat penelitian ha boleh 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 cerita nggak apa nih yang di Oke, Indonesia apa waktu itu ha? kalau dulu salah satu penelitian saya di Indonesia kalau buat skripsi S1 itu tentang ini tadi, perubahan batimetri. Batimetri itu topografi dasar perairan. Jadi Hmm. perubahan batimetri di Hmm. Delta Mahakam. Jadi kita Hmm. melakukan penelitian Hmm. untuk mengidentifikasi zona-zona perubahan Hmm. tadi, topografi Ya. dasar laut tadi di Hmm. sekitaran Delta Mahakam. Hmm. Eh, Kenapa itu jadi menarik ada di yang, Delta Mahakam? nah, Delta Mahakam kan delta terbesar di Indonesia gitu ya. Oh, Delta itu muara sungai yang iya, ada pulau-pulau gitu ya. Nah, iya, itu iya. di pulau-pulau ini terbentuk akibat proses sedimentasi. Jadi Sedimentasi. bawaan sedimen dari Hmm, sungai, Sungai iya. Mahakam tadi, Hmm. dan juga di situ ada apa? Ada banyak kegiatan migas di sana. Iya, iya, iya. Nah, di Kegiatan sana. migas, betul. Kemudian tadi hubungannya dengan topografi tadi, kenapa Hmm, penting? Tadi kalau misalkan kita ingat kita berbicara tentang si arus balik tadi atau arus betul. street current tadi, Iya. pengaruhnya dari topografi. Nah, jadi Hmm, artinya apa? Si topografi ini mempengaruhi, topografi dasar laut hmm. ya, mempengaruhi bagaimana sirkulasi lokal gitu, apa Air, sirkulasi arus air. gitu, arus di situ. Oh. Dan juga kalau kita tadi berbicara tentang keselamatan pelayaran gitu ya, Hmm. selain kondisi cuaca, kondisi Oh. apa kedalaman juga berpengaruh. Jadi misalkan karena adanya sedimentasi gitu Hmm. ya, jadinya lebih mendangkal. Nah, ini Iya. harus dikeruk atau Hmm. kapal-kapal dengan apa Hmm. kapasitas sekian tidak akan bisa Bisa lewat situ masuk. gitu. Hmm. Jadi hubungan Dan dengan juga safety dari kapal safety, juga ininya ya. Bagaimana kita betul, mengerti mengenai topografi di bawah bawah laut itu. betul. Kelihatannya kayak nggak berpengaruh tapi sangat Iya, berpengaruh. Dan juga tadi betul. untuk tambahan tadi, selain topografi, kalau untuk safety Hmm, kapal dan hmm, pelabuhan juga ada, tadi belum sempat hmm, kesebut tentang pasang surut. Jadi hmm. Pasang eh, surut. pasang surut Hmm, apa perubahan tinggi muka air iya. mungkin kalau di Indonesia bisa 12 jam sekali siklusnya Hmm, atau bisa 24 jam sekali hmm, akibat utamanya gaya gravitasi bulan dan hmm, matahari.
Nah, Hmm. itu juga berpengaruh untuk waktu-waktu pendaratan atau juga tadi Oh, apa namanya ya tadi berhubungannya dengan kedalaman gitu. iya, Jadi kan iya. kalau lagi pas hanya bisa kapal bisa mendarat atau Mendarat. ke rapat ke dok itu kalau lagi pasang nih gitu. Waktunya Hmm. sekian. Mungkin seperti itu. Hmm. Nah, itu yang Oke, pertama oke. di Delta Mahakam. Paham. Terus. Kemudian yang kedua dulu waktu saya itu juga sebenarnya masih sama tentang Hmm. si perubahan batimetri juga. Iya. Jadi Hmm. itu kita anggap satu gitu ya, satu Hmm. kesatuan. Kemudian yang selanjutnya itu saya pernah ada penelitian tentang mungkin tadi kaitannya dengan pemanfaatan laut di Indonesia. Hmm. Jadi yang penelitian yang lain saya pernah terlibat itu tentang ini, tentang bagaimana kita mengestimasi apa namanya ketersediaan Hmm. eh, energi di laut Hmm. akibat arus pasang surut Oh, gitu. jadi pasang Jadi surut kita itu bisa jadi energi ya ininya ya. betul. Jadi Maksudnya, jadi misalkan tadi kan kalau kita berbicara pasang surut tadi kita sering sering kali kita berbicara tentang apa naik turunnya muka air gitu ya hmm, akibat gaya gravitasi hmm, bulan dan matahari. hmm, Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang apa sirkulasi atau hmm, kesetimbangan, kalau kita ada penambahan jumlah air gitu tadi ya, hmm, itu pasti ada perpindahan secara horizontal. Nah, jadi si arus hmm, pasang surut ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan perubahan atau perpindahan massa air secara horizontal juga. Dan hmm, biasanya arus-arus yang kencang gitu ya, hmm, yang bisa dimanfaatkan menjadi energi, adanya itu di daerah-daerah selat. Misalkan contoh hmm, Selat Sunda, ya di Indonesia, hmm, atau di Selat Bali, Selat Lombok, hmm, Selat Alas, itu sampai ya itulah hmm, Sunda kecil ke sana. ya, Maksudnya di daerah-daerah yang ada apa ya bahasa bahasa Inggrisnya tuh ada constriction gitu. Jadi ada kayak hmm. masuk terus ada bukaan lagi. Nah di Bukan lagi, daerah oke, yang oke. Jadi dari penyempitan, laut yang gede ya daerah masuk ke penyempitan kecil, betul. penyempitan bergede lagi. Ya ada ya itu. Nah biasanya di daerah itu energinya besar karena Energinya arusnya besar. besar dan bisa istilahnya bisa digunakan lah ya, atau misalnya ada Betul. potensi untuk bagaimana nanti Ada kita. potensi untuk kita apa ekstrak lah kita ambil Hmm, energinya. Nah, hmm, cuman memang perjalanan ke arah sana hmm, bisa dibilang masih jauh karena hmm, dari segi industri atau dari segi instrumen untuk apa namanya kalau kita lihat sering lihat turbin angin tuh ya yang ya, ada baling-balingnya nuklir. tiga. Nah, itu untuk di laut sedang sudah diteliti dan sedang masih terus diteliti desain yang paling efektif Hmm, seperti apa. Terus aja bermunculan sampai sekarang jadi belum belum ada apa hmm, belum ada semacam konsensus ya, besar gitu ya umum hmm, untuk menggunakan satu jenis desain tertentu. Kemudian juga yang sulit untuk itu mungkin dari segi material apa namanya material turbinnya itu sendiri. Kalau hmm, di laut kalau di darat kan relatif lebih simpel gitu ya. Sedangkan kalau ya, di dalam laut, selain ada korosi, hmm, kita juga berbicara tentang, biasanya kalau kita hmm, naruh barang di laut ya, atau di pelabuhan, kita suka ngeliat tuh, misalkan kayu-kayu di pelabuhan tuh, hmm, kalau lagi surut ya kita ditumbuhin sama apa sih, kayak lumut tritip atau atau apa oh gitu. Yang gitu-gitu. oh Nah, kayak itu gitu bisa ya. mempengaruhi Oke, karena apa lebih rentan ya, lebih rentan rentan gitu. ya, Lebih rentan. benar-benar benar ke dalam Gitu. laut ya. Oke, oke. Jadi masih masih panjang lah kurang Hmm, lebih ininya apa hmm, ke arah apa ya istilahnya hmm, ke arah produksi listrik hmm. dari energi laut secara apa skala Menarik juga ya, komersil. menarik ya. Walau karena kan ini kan sebuah ya sebuah alternatif aja gitu ya. Mungkin kan udah ada Betul. ada listrik, tenaga uap, tenaga air gitu ya. Dan ini kan mungkin Ya. naik turunnya ya dengan ini. Menarik, menarik. Nah, terus kalau sekarang Nah, apa nih ya sek- riset yang sedang lagi dilakukan? sekarang kalau riset yang dilakukan sekarang Hmm, sebenarnya mungkin yang sedikit nyambung hmm, dengan apa namanya hmm, sempat ramai di Indonesia tahun 2020 atau 2000 hmm, berapa itu ya hmm. tentang ini tropical cyclone. Tropical cyclone ya. Oh, cyclone tuh Nah, jadi apa ya? Badai ya? yang Badai. ya kayak badai tropis lah yang ada apa Oh, yang kayak seperti apa istilahnya angin puyuh, hurricane. angin puyuh. Betul lah muih gitu lah kalau bahasa Sundanya gitu. Nah itu jadi apa Tropical namanya cyclone. saya
sempat terlibat Hmm. di penelitian itu untuk di Amerika. Jadi intinya memprediksi apa siklon apa tropical cyclone tadi atau siklon tropis Hmm. penjalarannya dan Hmm. intensitasnya gitu ya Hmm. menggunakan pemodelan numerik gitu. Nah, tadi yang kita Oh, berbicara tentang laut dengan atmosfer. Nah, ini tropical cyclone ini salah satu di apa antaranya namanya? mungkin ya, bukan? Ya, salah satu fenomena yang kita harus betul-betul tahu Hmm. tentang interaksi atmosfer dan laut. Tahu Nah, ini tahu. masih masih Oh, banyak banget apa masih apa iya ruang iya untuk pembelajaran, ruang untuk iya bertumbuh, iya. ruang untuk penelitian itu masih sangat banyak banget. Hmm. Itu yang pertama apa tentang tropical cyclone. Hmm. Kemudian yang kedua itu tentang masih juga berhubungan tentang apa ya tadi aplikasi dari Hmm. pemodelan numerik gitu ya. Hmm. Eh, Apa itu pemodelan juga numerik itu? tentang ini. Oh ya, jadi pemodelan numerik itu eh, Hmm. mungkin istilah umumnya model itu adalah eh, tiruan gitu ya. Hmm. Model itu Semacam kan model tiruan. matematika gitu atau jadi Ya, bukan? betul. Hmm. Betul, betul. Jadi model Hmm. itu kalau secara definisi itu tiruan yang lebih sederhana sebenarnya. Jadi Oke, oke. nah, jadi misalkan kita memodelkan Candi Borobudur nih, kita Iya. bentuk nggak Oke. benar nggak dengan visualisasi jadi lebih sederhana, tapi kita melihat Maket ya. bentukannya. Nah, Hmm. nah ini juga tadi sempat disebut oleh Ebin ada apa persamaan matematiknya, Oke. lalu kita apa aplikasikan untuk kondisi laut ataupun kondisi Oke. atmosfer. Jadi kita Iya, iya, iya. melakukan ya perhitungan gitu ya perhitungan. Hmm. Nah, kemudian tadi apa namanya itu biasanya si pemodelan matematik inilah yang digunakan sebagai dasar untuk kita menghasilkan perakiraan cuaca. Oh, oke. Jadi si perakiraan Ya. cuaca ini dihasilkan dari tadi pemodelan Hmm. numerik. Tapi Hmm. juga ada tambahannya adalah karena tadi namanya model atau Hmm. apa tiruan yang lebih sederhana tadi, ini Hmm. pasti mengandung error gitu ya, Hmm. mengandung Iya. ketidakpastian, Hmm. mengandung kesalahan. Nah, Hmm. jadi salah satu komponen penting dari perakiraan cuaca ini adalah kita harus punya data atau data Hmm. pengukuran kondisi atmosfer maupun Hmm. kondisi laut gitu ya, Hmm. secara real time Hmm. atau hampir mendekati real time gitu, Hmm. untuk kemudian dijadikan sebagai eh, Acuan ya. apa alat sebagai Oke. acuan betul sebagai Hmm. acuan karena tadi jadi tadinya meleset Hmm. berapa Iya. 10% misalkan Hmm. dengan menggunakan acuan ini Hmm. dikoreksi gitu ya Iya. jadi Hmm. mungkin melesetnya 5% terus jadi Oh, sekarang oke. skala nah Oke. jadi yang saya kurang lebih yang saya lakukan sekarang itu salah satu tadi yang keduanya adalah melakukan itu prediksi gitu ya Iya. menggabungkan data pengukuran dan juga pemodelan numerik tadi untuk Hmm. menghasilkan prediksi temperatur permukaan di sini ada di Hmm. Lake Erie ya Iya. di Danau Erie di sini Iya, iya. di Great Lakes supaya menghasilkan prediksi yang lebih baik gitu, kurang lebih Oke, seperti itu. oke. Tropical cyclone ini kenapa ini ya menarik untuk di kita pelajari? Kenapa? Apakah karena suka banyak dan sebelumnya suka muncul tiba-tiba atau misalnya untuk pelayaran itu sangat berpengaruh atau gimana tuh? Nah, itu semuanya benar itu tadi. Jadi Oh, mengandung aing, unsur kebenaran. Yeay, gitu. Ya, ya, mengandung unsur kebenaran. Jadi sebenarnya tidak terlalu tiba-tiba. Jadi ada Hmm, musim-musiman. Oh, ini musim oke, tropical cyclone nih gitu. Jadi misalkan oke. biasanya musim peralihan gitu ya. Hmm, Nah, kemudian itu berbahaya hmm, tadi baik untuk pelayaran ataupun hmm. kalau biasanya dia dibangkitkan di laut lepas nih, Iya. biasanya bergerak ke arah darat. Nah, ini Hmm. mengakibatkan kerusakan. Oh Nah, iya jadi kayak kita apa kemarin tuh yang di Amerika Katrina ya. Katrina Hurricane itu Katrina ya itu nah hurricane jadi hurricane betul ya. betul. Jadi nama lain jadi si tropical cyclone ini atau si cyclone ini banyak istilahnya tadi ya kita ada kesamaan tema jadi ada banyak hal yang sama yang kurang lebih sama gitu Hmm. tapi namanya bisa jadi berbeda-beda jadi Oh. awal mulanya itu sebagai tropical cyclone Hmm. tapi kalau dia sudah mencapai intensitas tertentu atau Hmm. kecepatan anginnya sudah Ya. melewati batasan tertentu Hmm. gitu ada kriterianya itu bisa disebut sebagai hurricane kalau di Amerika. Oh. Kalau di Asia Hmm. daerah Asia Timur nih Hmm. itu biasanya disebutnya typhoon. Oh. Di Indonesia Nah, topan ya.
Angin topan. Nah, sebenarnya topan, ya betul, betul, seperti itu gitu. Jadi Oh, jadi menarik, apa? menarik. Oke. Jadi banyak banyak Oh, apa istilah yang berbeda, tapi ya sebenarnya sebenarnya tadi sama kalau ya kata ini. orang Sunda, eta wae gitu, eta deui gitu, eta tadi. Oh, Gitu. menarik, menarik, menarik. Jadi, menarik juga ya. Dulu, dulu ingat ada filmnya dulu tuh Twister. Tapi mungkin itu Itu, di tapi darat itu ya. Ya, yang di darat, ya betul, itu yang darat di ya. darat. Nah, Ya, kurang menarik. lebih seperti itu. Hmm. Nah, khusus untuk di laut, jadi dia awalnya kan kecil-kecil, lalu dia Hmm. apa menjadi besar. Jadi itu ada interaksi antara tadi ya atmosfer dan laut. Jadi Hmm. ada hubungan timbal balik Hmm. antara apa namanya si laut, Iya. temperaturnya dengan Hmm. kelembaban di Hmm. udara berhubungan dengan tekanan. Iya. Kemudian dia di sekitarnya itu mengakibatkan hujan, kemudian Hmm. ada karena angin tadi jadi ada Iya. gelombang, nanti Hmm. berinteraksi gitu. Kurang lebih seperti itulah Hmm. gampangnya. Saya Asik, juga asik, masih asik. belajar Iya, sebenarnya. iya. Jadi Menarik, seperti menarik. seperti namanya tadi ya Hah? muih Wih, pusing gitu jadi. ya betul. Dulu tuh ada tuh kartunya ya, mungkin teman-teman kelompok pencapir ingat ya, kalau di Tasmanian Devil tuh suka Oh iya. mungkin kurang lebih seperti gitu ya, muter dan Iya iya iya. nah ini Yang mungkin saya yang saya bingung ini kan tadi apa topan, ya, angin puyuh mungkin ya. ya angin puyuh ya, Angin angin ya puyuh. angin puyuh itu apa kaitannya dengan telur puyuh, burung Iya, puyuh? Apa ya? Mungkin munculnya dari situ ya, telur puyuhnya muncul dari Puyuh itu kan tampaknya. burung kan sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, kan si telur puyuh itu Oh, telur burung, si burung puyuh. Apakah mungkin si mungkin kita bisa lihat apakah ya. si burung puyuh itu gerakannya cepat terus sehingga Iya. kita nggak tahu. Nah, kita Harus harus mungkin pelajari ada ya itu ya. Mungkin yang bisa tahu jadi ya mungkin penelitian kalau berikutnya pencapir. ya. Mungkin bisa Mungkin jadi. mungkin. Iya iya. Nah, terus kita pengen nih mungkin ini beberapa beberapa bagian terakhir nih ya. Eh, yang kita pengen 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 eksplor itu kalau nggak salah dia tuh bikin mungkin sebuah apa ya, inisiatif atau apa ya gerakan atau apa ya buat Trump itu Oh iya iya. apa namanya Ah, yang mungkin sempat dijalankan juga boleh boleh cerita sedikit nggak itu apa sebenarnya apa sih itu apakah oh inisiatif ya. dan apa gitu itunya. Jadi eh, tahun 2015 gitu ya, Hmm. saya tuh dengan beberapa orang kawan lah Hmm. kurang lebih gitu ya. Kita ingin membentuk atau kita pada waktu itu ingin Hmm. mewadahi bisa dibilang orang-orang yang eh, apanya ingin bergerak di bidang oceanografi lah kurang lebih. Bergerak di Nah, bidang Australia. mungkin yang kita tadi tidak sebut adalah salah satu ironi Hmm. di Indonesia gitu ya dengan mayor apa 2/3 luas wilayahnya adalah lautan Hmm. dan juga mungkin karena kita belum berorientasi ke laut gitu ya masih Hmm. karena kita habitat kita Hmm. di darat kita masih Hmm. ini di darat gitu ya bukan Hmm. berarti tidak ada tapi Ya, masih kurang gitu ya kurang nah betul. sehingga Interestnya gitu-gitu ya. betul sehingga mungkin dari dulu zaman saya baru lulus sampai sekarang pun kalau bisa dibilang lapangan kerja Mhm. yang terkait dengan laut itu mungkin Mhm. relatif sedikit Oh, betul. Lapangan kerja yang dibandingkan terkait dengan dengan laut ya, betul. Sedikit hmm, ya. ada dan terus meningkat pastinya Hmm. setiap tahunnya. Mhm. Jadi misalkan contoh ya mungkin tadi yang tidak sempat kesebut itu adalah tentang perkembangan apa yang terkait dengan ilmu kelautan di Indonesia itu Hmm. tahun 2000 kalau nggak Hmm. salah atau tahun Iya. 99 Iya. presiden kita pada waktu itu Gus Dur Hmm. membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh, Itu kelautan sekitaran KKP. tahun segitulah. Hmm. KKP itu kalau nggak Hmm. salah 99 atau tahun Hmm. 2000 atau 98 pokoknya Iya. zaman-zaman Gus Iya. Dur itu dibuat lah tuh. Hmm. Nah, jadi dari situ apa perhatian tentang laut Oh, pemerintah meningkat meningkat. ya, Oke. meningkat gitu. Nah, kemudian apa namanya juga yang terkait dengan itu jadi apa namanya mungkin jurusan-jurusan ilmu kelautan mulai bertumbuh. Hmm. Nah, cuman memang mungkin juga ini apa sesuatu hal yang umum juga ya di Hmm. dunia gitu bahwa kita menyiapkan banyak nanti yang akan terserapnya mungkin sedikit Hmm. jadi
Ya, Iya. mungkin seperti itu sih, ada suatu hal yang umum juga. Tapi Hmm. intinya saya dengan teman-teman pada waktu itu atas dasar kalau kata apa stand up komedian zaman sekarang keresahan gitu ya, ada Oh. keresahan. Jadi ya udahlah kalau kita nggak bisa cari Oke. kerja ya kita bikin sendiri Bikin. gitu kasar. Oh, oke. Menciptakan peluang gitu ya. Hmm. Nah, tapi memang kalau saya sendiri senangnya tuh melakukan riset gitu. Jadi Hmm. Hmm. apa namanya eh, bukan ke arah pekerjaan yang Hmm. praktis gitu seperti Iya, iya. seperti di industri atau di dunia konsultan. Nah, Hmm. cuman memang seiring dengan jalan Hmm. itu agak sulit untuk dilakukan ya. Jadi sambil jalan untuk bertahan hidup pasti kita melakukan kegiatan Hmm. tadi lah konsultan kecil-kecilan segala Iya. macam. Hmm. Kemudian sampai suatu waktu apa namanya si Botram ini atau Hmm. kepanjangannya tuh awalnya tuh Bandung Ocean Technology Research and Management gitu ya. Tapi supaya Bandung Ocean Technology Research and Management ya. nah, Buat Trump tapi ya. supaya supaya apa karena tadi saya dekat dengan dunia apa Hmm. komputer atau Hmm. komputasi Iya, numerik gitu ya. iya. Hmm. Nah, di dalam istilah komputer atau apapun ini tuh Hmm. IT itu ada istilah akronim yang namanya rekursif. Jadi rekursif Hmm. itu apa ya? Rekursif itu kayak zaman dulu, Bin. Hmm. Apa arti TUT? Hmm. Betul, TUT betul, betul. kan artinya tuh telepon umum tunggu, Oh, tapi oke. sama kita sering dipelesetkan telepon umum TUT. Oh, iya. Oh, itu Ya, rekursif itu. Oke, ya itu oke, namanya oke, ya. rekursif atau berhiber. Ya, Bersih hijau berhiber berhiber. gitu. Bersih hijau berhiber. Nah, itu Terus kan. aja Nah, ya nah, jadi gitu ya. nah, nah, ini juga sama jadinya tadinya Bandung diganti jadi Botram Ocean Technology Research and Management. Jadi si B-nya tuh Buat diganti jadi Trump. Botram. Jadi supaya ameh rada keren Rekursif. gitu. Nah, supaya rekursif tadi gitu ya Oke, keren tapi istilahnya. Ya rada udah ini ya, ya menarik ya. ya itu. Ya udah dan ini Hmm. kasarnya bisa dibilang apa ya? Iseng-iseng berhadiah mungkin ya. Hmm. Kita Hmm. sempat dengan teman-teman itu sempat mau bikin badan hukumnya, apakah Hmm. mau PT atau CV Iya. atau mau yayasan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita sampai sekarang Hmm. jalan Hmm. hiatus kita Hmm. tidur atau bangun sedikit ada aktivitas kita ini kita jadikan sebuah pergerakan eh, semacam sekte keagamaan. jadi Sekte jadi keagamaan oceanografi ya eh, ini ya. ya harus edukasi rohani gitu. Jadi ini apa kalau ditanya gitu saya Iya. ditanya masih ada nggak buat Trump? Hmm. Ini sudah menjadi buat ini menjadi sesuatu hal yang goib gitu. Oh. Jadi ada tapi tidak ada gitu Iya, iya. sebenarnya. Jadi Tapi tidak idenya ada muncul tapi tetap ada. ada ya. Ya. Tapi ada. Idenya Jadi ada gitu, betul. idenya Jadi ada. Oke, tapi iya. harapannya nanti bisa Hmm. diteruskan oleh Hmm. kolega-kolega saya Pemikir yang kan. lebih junior gitu ya Hmm. Hmm. sehingga spiritnya ada lah gitu dan Jadi mungkin salah banyak-banyak. satu Gimana? ya banyak 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 kahayang gitu kalau kata orang Oh, Sunda mah. Jadi banyak keinginan gitu, iya. tapi sedikit kemauan biasanya. Tapi banyak Nah, risetnya ya ininya ya. Maksudnya spiritnya itu banyak mengenali penelitian gitu. betul banyak ingin melakukan penelitian, mencoba melakukan kolaborasi dengan instansi-instansi, Oke, juga oke. teman-teman di industri, tapi Hmm. memang belum belum ya pernah lah ada Iya. kerjasama misalkan dengan BMKG gitu ya Hmm. atau Hmm. misalkan dengan beberapa teman dari KKP atau DKP ya Iya. apa Departemen Kelautan Perikanan yang Hmm. misalkan di Provinsi Jabar saya Iya. pernah sebagai konsultan dan lain sebagainya Iya. cuman memang untuk yang bisa dibilang skala Hmm. masif atau bukan Iya. masif lah apa ya yang sesuatu hal yang berkelanjutan kita Hmm. inginkan kalau penelitian itu kita harus berkelanjutan nah itu masih Hmm. butuh waktu Belum. lah kurang lebih. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Wah, ini kayaknya udah cukup banyak nih ya, apa namanya sharingnya tadi ya dari mulai apa ya, apa itu, terus ya gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya? Karena teman-teman banyak yang Mungkin mungkin, ya gimana gimana saya dia? mau Nah, nah nambahin boleh, boleh, sedikit, boleh, boleh, boleh gimana? ya. Nah, jadi yang mungkin tadi tidak Hmm. kesebut gitu ya, Hmm. juga yang ramai terjadi di Indonesia sekarang tuh mungkin pada awalnya tahun 2004 ya, kita di Apa tuh? Aceh tuh ada Tsunami. tsunami kan. Nah, Oh. tsunami pun ini juga dipelajari di oceanografi. Jadi sebenarnya Hmm. tadi kalau kita sempat singgung tadi kan ada dua tuh
Hmm. fenomena fisik di laut tuh ada Gelombang dan arus gelombang, ya. ada arus. Nah, Hmm. si tsunami ini gelombang sebenarnya. Jadi Hmm. kalau perbahasanya itu dari bahasa Jepang, jadi Hmm. gelombang pelabuhan. Jadi di Hmm. pelabuhan ada gelombang tinggi. Nah, itu Hmm. ada beberapa apa namanya penyebabnya gitu ya, Hmm. tapi yang paling besar itu diakibatkan biasanya karena aktivitas apa namanya Hmm. Pergeseran lempeng pergerakan, bumi. ya Hmm. betul, pergeseran lempeng di dasar laut Hmm. atau akibat ada runtuhan atau gempa bawah Oh, laut ya, yang gila ya. mengakibatkan Hmm. ada pelepasan energi gitu ya. Hmm. Gitu kalau misalkan tadi apa Hmm. sih namanya tadi teh yang gitu teh melenting apa dasar Eh, laut gitu ya. iya Lempeng iya, tadi lempeng lempeng. ya. Karena bersifat elastis dia melenting gitu tak Iya, gitu melepaskan energi, tadi energinya berubah menjadi gelombang jadi menjalar iya, ke laut ke darat tuh menjadi iya, yang iya. tinggi lagi. Dan ini mungkin pada waktu itu ada dosen Hmm. kami di ITB Hmm. kebetulan baru pulang dari Jepang Hmm. mempelajari itu. Hmm. Wah, jadi yang jadi Hmm. terpakai gitu. Jadi Oh, mungkin pesan kepada teman kaum pencapir nih atau iya. misalkan saudara-saudaranya, Hmm. sepupu-sepupunya kalau mau mempelajari tentang laut atau Hmm. oceanografi atau Hmm. apapun lah mungkin yang Hmm. terkait dengan ilmu kebumian gitu ya, Iya. meteorologi juga, Hmm. misalkan wah di Indonesia nggak kepake, Hmm. nggak apa-apa, belajar saja dulu barangkali nanti ada momen seperti di posisi saya itu. Oh, Jadi betul betul. langsung terpakai ilmunya. Oh, tadinya kan Hmm. tidak umum. Hmm. Bahkan dulu tuh ada anekdot Bin Hmm. di ilmu Hmm. tentang ilmu Hmm. kelautan atau tadi ya terkait Iya. tsunami. Jadi katanya gini, kalau mau mempelajari tentang tsunami, Hmm. bagaimana itu menjalar, Hmm. pembangkitannya dan lain Hmm. sebagainya, harus belajar ke Jepang katanya. Karena di sana Hmm. maju sekali. Kan tsunami tadi Hmm. dari bahasa Jepang ya, Iya, si gelombang iya. perubahan. Nah, cuman kalau mau praktek Hmm. untuk apa kan ini lelucon aja ya Eh. anekdot gitu ya. Mau prakteknya untuk mendapatkan tsunami tanpa ada mitigasi bencana atau apa ke Indonesia katanya. Jadi seperti itu. Jadi ke Indonesia tuh kayak kayak akan segala Ya, sesuatu baik segala itu sesuatu. Tapi apa tanpa ada potensi. mitigasi ya gitu atau mungkin kurang ya Nah, ininya ya. itu tapi itu anekdot ya. Sekarang Iya, udah iya, apa di kita lebih semenjak saat itu udah lebih ini ya. majulah, Hmm. ada apa bukan maju maksudnya ada pergerakan ke arah kemajuan sudah Hmm. lebih baik dari sebelumnya yang pasti. Sekarang tuh apa eh, ada apa ya lupa namanya Hmm. tuh badan yang bencana lah, BNPB, Basarnas. badan Oh, bukan. Oh, BNPB BNPB iya tuh betul ya. ya, badan Penanggulangan penanggulangan bencana. apalah itu ya. Pokoknya intinya adalah untuk melakukan Mitigasi. mitigasi Betul, atau betul. apa aktivitas atau kegiatan yang bisa mengurangi dampak negatif Iya. dari bencana tidak hanya tsunami gitu. Hmm. Bahkan Jadi karena akses kalau misalnya tadi di penjelasan yang pertama kan tuh sebenarnya banyak mengenai ini ya apa namanya, prediksi ya. Apa tuh namanya forecast apa tuh ya ya perakiraan lah ya ya perakiraan ya perkiraan ya. justru itu Hmm. yang banyak bisa membantu juga kan maksudnya jadi ya bukan nggak Betul. usah nunggu harus apa ya justru jangan nunggu ya mungkin justru Ya si jadi perakiraan misalkan perakiraannya ya gimana jadi mitigasinya bagaimana gitu ini kan betul justru itu yang teman sangat sangat penting ya. betul jadi teman-teman saya yang ahli di bidang Hmm. tsunami gitu Hmm. eh, ada yang di Jepang, ada yang di Indonesia gitu ya, ada yang di New Zealand. Hmm. Nah, itu mereka salah satu apa namanya untuk melakukan tadi ya bisa melakukan si mitigasi tadi, melakukan banyak misalkan simulasi tsunami skenario Hmm. misalkan dengan misalkan gempanya sekian skala Richter atau apa Hmm. dibuat nanti simulasinya seperti apa, lokasinya di mana berdasarkan Hmm. apa data historis gitu ya Iya. terjadi di mana saja lalu disimulasikan nanti sehingga oh kalau misalkan terjadi gempa atau terjadi tsunami daerah ini Harus yang hati-hati. terkena harus hati-hati dan misalkan Hmm. misalkan intensitasnya berapa, tinggi gelombangnya, kemudian Hmm. infrastruktur seperti apa yang harus disiapkan Oh, gitu. menarik Dan juga menarik. sampai ke arah eh, deteksi tsunami gitu ya. Dulu ada teman yang kerja di BPPT Hmm. bisa dia kerjaannya tuh mendeteksi tsunami pakai Hmm. sebuah alat gitu ya. Kalau Hmm. ada perubahan tertentu gitu ya bisa Hmm. terdeteksi. Jadi bisa memberikan early warning Early gitu. Jadi warning. peringatan dini. Nah, betul. Betul. Jadi Ini karena sesuatu yang apa ya? Ya apa ya? Ini sebenarnya kritikal gitu kan.
Karena kan kita Betul, betul. belum nggak bisa kebayang. Yang orang kadang-kadang suka nggak memperhatikan itu adalah dampaknya ya. Jadi dampak banyak hal dari korban manusia, korban jiwa, finansial, harus apa yang harus dilakukan di tempat-tempat itu kan. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik. Jadi teman-teman kelompok pencapir semua nih ya. Ini juga ya. Jadi tadi ya. Jadi ada dari sesuatu yang berkaitan dengan alam, baik lingkungannya. Jadi ini sebenarnya ilmu yang cukup luas juga ya. Jadi bisa dari Betul, kayak betul. tadi ya pelabuhan, dari sisi perikanan juga ada, topografi ini, offshore sampai perakiraan yang makro lah ya istilahnya, perakiraan Betul. cuaca dan ini. Jadi silakan nih teman-teman kalau yang tertarik ya Iya. itu. Dan tadi karena apa sih sangat luas cakupannya dan juga tadi ada makro mikro ya Hmm, ada skala berbeda ya baik hmm, baik itu skala waktu maupun skala ruang gitu ya. skala spasial. Jadi biasanya juga apa namanya ahli kelautan gitu ya biasanya spesifik di apa satu bidang tertentu gitu. Misalkan Oh, tadi ada yang ahli tsunami, ada hmm, yang ahli membuat perakiraan hmm, perakiraan gitu ya, iya iya. forecast gitu. Hmm, Tuh ada juga yang ahli di instrumentasi, misalkan ada. Jadi hmm. si bidang keahlian itu banyak Jadi banget. Jadi banyak kalau banget ya. misalkan dulu saya ingat ada temen yang katanya saya mau mempelajari istilahnya tuh akustik bawah laut. Jadi bagaimana misalkan biota laut Hmm, ya dia berkomunikasi kayak akustik yang gitu iya. bahkan ada yang Ada ya. ada penelitiannya ada Oh, sampai jadi si eh, apa ya konsentrasi maupun ininya sangat 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 beragam ya. sangat Konsentrasi beragam dan sesi apa ya apa namanya bukan spesifik ya ya mungkin konsentrasi atau spesifikasi atau ekspertisnya gitu ya. betul, betul. Karena tadi berawal dari apa? Empat aspek tadi ya, fisika, biologi, Hmm, kimia, geologi, dan itu hmm, zaman sekarang makin maju lagi hmm, akibat perkembangan teknologi ya, hmm, instrumen-instrumen, alat-alat gitu ya. hmm. Dan itu secara nggak langsung memberikan sebuah bahasa ininya feedback loop teh apa ya? Oh iya iya betul Umpan betul ya balik gitu ya. iya iya Jadi feedback input lagi. teknologi teknologi, ilmu pengetahuan balik lagi ke Balik teknologi lagi terus saja oh. berputar. Jadi Mudah-mudahan berputar dan terus jadi improvement ya ininya ya kan. ya harusnya sih seperti itu. Harusnya ya betul betul. Ya, ya. Sip, makasih banyak ya. Ini Aradea Tuh, udah waktunya udah ya. Kita jadi banyak insight nih kelompok pencapir semua. Nanti kita akan share apa namanya teman-teman ya di sini. Barangkali mau ikut juga apa namanya bukan tadi apa disebutnya sekte atau pemikiran-pemikiran lewat Botram. Tapi ada juga ya ya nanti kita ini kita pengen share juga apa namanya ada podcastnya ya sempat ada podcast mengenai oceanografi ya juga ya. Nanti jadi kita share linknya ya boleh ya. baik baik ini saya salah satu yang terkini gitu sih apa aktivitas saya dan teman-teman itu adalah bikin podcast karena Hmm. menyesuaikan zaman gitu ya. Kita bikin podcast karena tadi temanya Botram itu kan dalam bahasa Sunda makan-makan bareng gitu ya. Jadi kita Hmm. bikin sub kegiatan di Botram itu menggunakan nama makanan semua. Jadi kita Hmm. bikin bakso gitu Nah, ya. apa nih Bakso bakso itu nih? Jangan nih. artinya bincang aktual seputar oceanografi. Gitu. Jadi Bincang aktual seputar oceanografi disingkat BASO ya. nah, Menarik, jadi menarik. apa aja yang terkait oceanografi, mau Hmm. baik itu berkaitan langsung ataupun tidak langsung kita Hmm. biasanya Bisa share bicarakan. ya. Tapi saat ini lagi udah hiatus dari tahun Hmm. 2021 Oh, mungkin. Jadi cukup lama juga ya eh, ini hiatus-hiatus ya. cukup lama juga. Jadi saya senang banget ketika dihubungi oleh Edit. Wah ada ya podcast garis miring YouTube. Saya harap ini bisa jadi Bisa, bisa. kembali membangkitkan Bisa, bisa kembali dong. nah, karena sebelumnya udah hiatus juga. Jadi ini mungkin hiatus yang kedua si Baso ini. Mungkin ada Kebetulan siklusnya itu ya. kebetulan si dua orang Hmm. apa Hmm. podcaster yang lain Hmm. ini pada waktu itu dibuat gitu ya, tahun 2019 Hmm. mungkin ya kita itu pertama kali itu yang satu di Jepang, Hmm. satu di Inggris, Hmm. satu pas saya pada waktu di Indonesia. Hmm. Kemudian pas pindah ke sini Hmm. jadinya makin susah itu si Sulit waktu waktunya. ya. Ah, jadi
ada susah lah pokoknya. Jadi Iya, iya, mungkin iya. itu sebenarnya alasan aja Iya, itu. Jadi kalau kemauannya nggak kuat ya kayak iya. gitu. Memang Kita, seperti itu. kita menyalahkan keadaan. Tapi mudah-mudahan kita kelompok pencapir semua berharap bisa muncul lagi ya, biar bisa jadi minimal referensi lah. Atau orang kan kadang-kadang pengen tahu gitu ya apa topik-topik yang kekinian yang dibahas dari sudut pandang oceanografi gitu. Ini kalau misalkan apa? Ini berarti sebutnya podcast ya, Bin? Si Ini kelas ya satu mungkin ini. kita YouTube channel ini. YouTube Kita channel. YouTube Nah, channel itu ya. apa namanya? eh kalau saya sih sebenarnya harapannya eh maksudnya tidak hanya di Hmm. Baso gitu, melalui ini pun juga teman-teman gitu yang kaum pencapir yang mendengar atau melihat, selain juga mungkin bisa melihat juga episode-episode yang lain dari kelas satu, pastinya apa namanya eh, ya mungkin melihat mendengar yang podcast Baso, dan Hmm. juga intinya mungkin yang sama dan saya kagumi dari si kelas satu ini adalah spirit untuk apa ya, konsisten, Hmm. baik itu belajar dan berbagi mungkin ya. Apakah itu Betul. ininya? Atau saya Betul. so tahu betul ya Benar, nggak? benar, Nah benar. itu Memang nah dia ya. visi Jadi dan ininya adalah ya sharing saya ngelihat kan, wah ini banyak eh, hal baru. banyak ininya videonya secara konsisten, dan saya pikir wah ini memang susah itu konsistensi kan Hmm. sulit gitu ya. Jadi Betul, betul. apa istiqomah itu susah gitu ya. Jadi salah satu yang paling susah gitu. Nah, jadi maksudnya saya juga berharap itu tadi apa bisa 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 muncul kembali dengan Hmm. teman-teman. Kemudian uh, kalau misalkan dirasa penjelasan saya kurang atau butuh Hmm. penjelasan yang lebih Lebih lah, lebih jangan kurang jelas, nanti rasanya kan negatif gitu ya. Jadi biar lebih positif, kalau butuh penjelasan yang lebih lebih atau lanjut. misal Hmm. terkait itu ya saya bersedia lah dipanggil kembali gitu. Asik. Boleh, boleh, boleh. Karena banyak Ya. nih apa namanya banyak yang apa namanya yang tertarik sebenarnya gitu ya. Apa namanya yang konteks-konteks mengenai ini apalagi dengan adanya Indonesia Poros Maritim gitu. Itu kan mulai-mulai rame nih ya. Terus sudah Ya. gitu jadi mengenai marine dan ocean itu eh, banyak yang mulai lebih memberikan inilah perhatian gitu. Ya, Jadi betul. nanti kita bisa nih mudah-mudahan teman-teman kelompok pencapir semua ya. Berarti ini udah terbuka nih area dia barangkali ada yang ingin diskusi lebih lanjut atau mungkin bisa sharing sesuatu yang mungkin lebih spesifik lagi gitu ya. Ini kan broad ya. Kalau misalnya teman-teman, oh ini saya kebetulan di pelabuhan nih, kira-kira apa gitu. Terus saya kemungkinan di safety of ini gitu. Karena gini, kenapa saya mengajak atau menghimbau, karena saya juga pada waktu melakukan si podcast Baso itu dengan teman-teman itu, ya mungkin sekedar tadi ya semangatnya Hmm. belajar, mendiskusikan sesuatu, berbagi gitu ya. Hmm. Eh, dan sampai pernah kita tuh diundang oleh Hmm. sebuah universitas gitu Hmm. di Baksonya ya, Sulawesi. atau botram atau Ah, si Baso, oke. karena Hmm. katanya ada beberapa mahasiswa yang mendengarkan podcastnya. Hmm. Gitu. Jadi mendengar podcastnya tuh sempat kayak ada, kalau kita ini tuh kita punya emailnya gitu ya, walaupun tidak dibuka secara berkala itu salahnya. Jadi ada yang memberikan apa saran-saran, Input. tolong bahas ini dong. Oh, Karena jadi oh, apa betul, namanya? betul. Jadi kita semangatnya di situ pada waktu, wah ternyata ada yang ini mendengar gitu Oh, kan. Jadi iya. semangat, tapi biasa kan semangat tiba-tiba terbentur kenyataan, jadi Iya. udah gitu susah memang itu menjaga itu tuh. Kelompok pencapir kalau misalnya ada ya terkait dengan ini langsung share di komen aja ya nanti ya. Kelompok pencapir semua silakan share di komen. Barangkali oh ini menarik nih tapi gue pengen dong belajar apa namanya? Pengen lebih topik yang lebih apa bukan apa misalnya ada sesuatu yang lebih depth apa dalam lagi gitu ya, atau pengen ini ya. Silakan share di sini ya. Siapa tahu kita bisa ada diskusi Dan lagi atau misalnya dikasih inputnya ke betul. teman-teman baso. Dan kalau misalkan, bukan kalau, pastinya saya bukan ahli di banyak bidang. Kalau misalkan ada pertanyaan yang spesifik dan saya nggak bisa gitu ya, nah mungkin saya tahu kepada siapa Oh, harus network ya, teman-temannya atau network siapa pintu. ya? Gitu. Asik, 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 asik. Menarik sekali nih teman-teman ya. Ini juga ini penting nih. Jadi kita juga apa namanya? Karena ternyata oceanographer ya
dari Indonesia ya, kalau aku dengar kan tadi ada yang di New Zealand, ada yang di Jepang Pak. gitu-gitu ya. Ada yang sempat di Inggris tadi. Jadi juga lumayan ini ya, eh, punya apa namanya, lumayan ada di banyak tempat ya, at least dari yang kita tahu dari Indonesia juga banyak Iya, betul. berkarya lah ya, melakukan penelitian Ya, mungkin atau bisa kerja gitu ya di area ya, oceanografi di beberapa tempat di dunia ya. ya, betul, betul. Karena mungkin tadi perhatiannya kalau negara yang lebih maju, Hmm. eh, mungkin lebih banyak atau kesadarannya sudah lebih tinggi, kemudian segala aktivitasnya lebih memperhatikan safety dan lain Iya. sebagainya. Di sini juga di Indonesia juga pastinya sudah, cuman Hmm. memang belum apa ya, Hmm. mungkin tinggal menunggu waktu lah kalau Iya, kita. iya, iya, iya. Kalau menurut saya pasti nanti akan Hmm. seperti di negara-negara yang Hmm. lebih maju. Hmm. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, Hmm. kalau yang sudah kecemplung di bidang oceanografi dan Hmm. ini ya jangan putus harapan Hmm. kasarnya gitu ya. Kemudian kalau yang mau nyemplung di bidang oceanografi, kelautan atau Hmm. apapun lah ilmu kebumian tadi, Iya. jangan jangan ditakutkan atau dikhawatirkan dengan aduh saya nanti kerja apa, itu kerja mah Hmm. ah, Hmm. nyemplung aja dulu, Hmm. kasarnya mah nyemplung aja dulu gitu. Nah jadi nanti ya Hmm. kalau tenggelam ya mudah-mudahan Kan muncul lagi nanti karena bisa rezeki muncul itu kan lagi. udah ada yang ngatur kata ya. Ya betul, betul, betul Ya, yang penting kalau gitu. udah tertarik karena ini juga sebenarnya apa namanya, sesuatu ilmu yang sangat 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 aplikatif juga ya. Bukan hanya aplikatif tapi juga field-nya tuh banyak gitu ya, Mungkin di area. yang saya bayangkan Bin, Hmm. Bin kan backgroundnya ada di Hmm. akuntansi, Iya, ekonomi gitu ya. iya. Sekarang ngambah ke Hmm. apa HR ya. Iya. Nah maksud saya tuh salah satu alasan kenapa Hmm. saya mau gitu ya, Hmm. Moci, kesannya teh nggak, maksudnya tuh tertarik, kita Tertarik tertarik untuk untuk share ya. berkolaborasi, Iya, betul. dan sharing itu karena justru ingin melihat biasanya dengan berinteraksi dengan Hmm. orang-orang Hmm. dari bidang yang Lain. berbeda gitu ya. Hmm. Baik ya Pak, disiplin ilmunya berbeda, Hmm. pekerjaannya atau profesi dan punya cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda, barangkali gitu Hmm. bisa ngasih ide-ide atau Betul, pertanyaan-pertanyaan betul. yang mungkin awam tapi bagi kita yang Hmm. terbiasa kayak itu sesuatu hal yang biasa, tapi mungkin apakah itu perlu dijelaskan lebih Iya, baik betul. sehingga awareness masyarakat meningkat, Hmm. ataupun juga tadi karena hubungannya dengan ekonomi, akuntansi gitu ya, seringkali kalau ya namanya manusia, kalau Hmm. kita belum tahu untung atau misalkan ruginya, Hmm. kita tidak memperhatikan sesuatu tentang laut gitu ya, Hmm. apakah itu potensi Hmm. keuntungan atau Hmm. potensi kerugian, misalkan bencana, nah Hmm. kita belum mau bergerak lah kasarnya seperti itu. Hmm. 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 Mungkin jadi maksudnya tadi ya mungkin apa ya, yang penting sih bahasa ini mah apa, yang mungkin juga apa namanya, Hmm. kita mau melakukan penelitian kita Ya, butuh funding gitu ya, ya. atau Hmm. misalkan apa pekerjaan-pekerjaan walaupun bukan penelitian nih, pekerjaan yang terkait dengan laut, apakah itu untuk di industri untuk safety atau apa segala macam yang saya tahu gitu ya, ya mungkin akan bisa lebih baik si pekerjaan-pekerjaan itu atau misalkan penelitian kalau apa namanya, eh, alokasi pendanaannya lebih Ya. besar. Karena kan Hmm. mungkin tadi masih awam jadi tidak kurang tahu. Nanti kalau sudah tahu, makin tahu, nah makin bisa mengalokasikan apa Hmm. namanya budget atau dana Ya. yang lebih besar, lebih baik sehingga hasilnya baik itu penelitian maupun Hmm. pekerjaan-pekerjaan di industri yang terkait dengan laut itu Hmm. akan lebih baik lagi. Bisa lebih oke. Oke, 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 Betul. oke. Sip, sip. Ya, Baiklah kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih ya waktunya. ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi ya, dan mudah-mudahan eh, ocean di Indonesia semakin jaya. Ya, lu. Wes, wes, Mantap. siap, Sip. siap. Terima kasih, sampai Oke. ketemu semua. Ya, Makasih ya Radia. Sampai ketemu kelompok ya, Syafir semua. sama-sama Edin.